Hello bro and sis, hello dunia, shalom. Kembali lagi kita berjumpa dalam channel Gloria Dei bersama saya Gloria dan Brother Octavianus. Sekarang ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai pernyataan Daniel Mananta yang menyinggung patung yang digunakan oleh umat Kristen, khususnya Katolik. Sebelum kita mulai, saya ulangi lagi pokok persoalannya. Belum lama ini dalam postingannya di TikTok, Daniel Mananta menyatakan setuju dengan perkataan Ustadz Abdul Somad yang menghina patung salib, bahwa ada unclean spirit atau roh jahat dalam patung, dan merupakan hal bodoh jika patung yang dibuat oleh manusia dan terbuat dari kayu yang juga dipakai untuk keperluan lain, seperti memasak dan membakar kayu, disembah oleh manusia. Pada kesempatan ini kita akan fokus membahasnya berdasarkan Alkitab dan Katekismus Gereja Katolik. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Bro Octav, saya persilahkan. Terima kasih Gloria. Di dalam perjanjian lama, Allah melarang untuk membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Karena pada masa itu Allah tidak pernah menampakkan rupanya, dan juga terdapat banyak dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Mesir dan Yunani. Baru di dalam perjanjian baru, Allah menampakkan rupa atau wujudnya dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus adalah ikon atau gambar Allah, Yohanes pasal 14 ayat 9, Kolose pasal 1 ayat 15. Sekarang, saya akan mulai pembahasan dari kitab Keluaran atau Exodus. Dalam kitab Keluaran, setelah Musa berhasil membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir atas perintah Allah dengan menyeberangi Laut Teberau yang terbelah, sampailah mereka di padang gurun dekat Gunung Sinai. Mereka kemudian berkemah dan menetap sementara di tempat itu. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Disitulah Allah menawarkan suatu perjanjian yang terdiri dari 10 perintah Allah yang akan membebaskan mereka dari perbudakan dosa. 10 perintah tersebut dimuat dalam 2 loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Dalam 10 perintah Allah ini terdapat larangan untuk membuat patung, yaitu dalam perintah yang pertama dalam Keluaran pasal 20 ayat 3-5. Inilah larangannya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Pada masa itu, Allah membuat larangan untuk membuat patung menyerupai apapun untuk disembah, karena Allah tidak pernah menampakkan rupanya. Pada masa itu juga banyak dewa-dewi yang disembah, dan bangsa Israel sudah tercemar dengan konsep agama bangsa Mesir yang menyembah dewa-dewi, karena mereka begitu lama berada dalam perbudakan Mesir. Penjelasan larangannya seperti ini. Pertama, Allah melarang pembuatan patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, contohnya di Mesir ada Ra, dewa matahari. Kedua, Allah melarang pembuatan patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi di bawah, contohnya di Mesir ada Hathor, dewi lembu. Hathor ini mempunyai anak yang bernama Apis, dewa lembu jantan. Patung anak lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel, di saat Musa sedang berada di Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, dianggap sebagai representasi dari Apis. Ketiga, Allah melarang pembuatan patung yang menyerupai apapun yang ada di dalam air di bawah bumi, contohnya di Mesir ada Sobek, dewa buaya penjaga sungai Nil. Larangan ini dibuat agar bangsa Israel berkomitmen kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, sekaligus larangan ini menjadi larangan yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Selanjutnya, setelah 40 hari 40 malam lamanya Musa tinggal dan berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai, Musa pada akhirnya menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Musa kemudian turun dan melihat bangsa Israel sedang menari-nari di sekitar patung anak lembu emas yang mereka buat sendiri di padang gurun itu. Lalu marahlah Musa dan membanting kedua loh batu itu hingga pecah. Anak lembu emas merupakan berhala yang disembah oleh bangsa Israel selama periode Eksodus dari Mesir, dan selama periode Yerobeam pertama, Raja Israel. Penyembahan anak lembu emas yang disebutkan dalam Keluaran pasal 32 dan 1 Raja-Raja pasal 12 dalam Perjanjian Lama, dipandang sebagai tindakan kemurtadan tertinggi yang pernah terjadi. Patung anak lembu emas itu dianggap sebagai representasi dari Apis, dewa lembu Mesir. Kemurtadan yang lain disebutkan dalam Bilangan pasal 25. Bangsa Israel menyembah dewa kesuburan Kanaan, yaitu Baal. Wah,
Ternyata bangsa Israel bukan cuma sekali melakukan penyembahan berhala. Apakah masih ada ayat yang lain lagi yang berisi larangan untuk membuat patung? Ya, ada dalam Ulangan pasal 4 ayat 15-18, tetapi dalam ayat ini Musa cuma mengulang kembali larangan dalam 10 perintah Allah sebelum bangsa Israel memasuki tanah terjanji, yaitu Kanaan. Ia melarang mereka membuat patung menyerupai berhala apapun karena mereka belum pernah melihat rupa Allah. Saya bacakan isinya. Ulangan pasal 4 ayat 15-18. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Sekarang saya bahas sedikit Yesaya pasal 44 ayat 13-20. Ayat ini yang menjadi dasar pemikiran Daniel Mananta. Ayatnya tidak saya bacakan karena mengingat waktu, silahkan Anda luangkan waktu dan membacanya sendiri. Intinya, Yesaya pasal 44 ayat 13-20 ini berisi kekhawatiran Nabi Yesaya terhadap orang-orang yang menyembah patung. Mereka membuat patung itu dari kayu pohon yang ditebang, misalnya pohon aras, pohon saru, atau pohon tarbantin, lalu mereka menyembah patung itu. Akan tetapi, kayu yang sama juga dipakai sebagai kayu api untuk memanaskan diri, untuk membakar roti, dan memanggang daging. Yesaya mengatakan bahwa orang-orang seperti itu tidak mengetahui dan mengerti apa-apa, sebab mata dan hatinya tertutup sehingga tidak bisa melihat dan memahami. Mereka tidak punya pengetahuan yang cukup, tidak mempertimbangkan apa yang dilakukan. Ini yang dimaksudkan Daniel Mananta sebagai suatu kebodohan, tetapi sayangnya semua ini ditujukannya untuk para pengikut Kristus, yaitu umat Kristen. Padahal sejak gereja perdana atau mula-mula, mulai dari kepemimpinan Petrus sebagai paus pertama hingga kepemimpinan Paus Fransiskus saat ini, gereja Katolik tidak pernah mengajarkan untuk menyembah patung. Sangat disayangkan jika Daniel Mananta meragukan kemampuan berpikir logis umat Katolik, sehingga umat Katolik akan terperangkap dalam dosa dengan menyembah patung buatan manusia yang adalah benda mati, yang punya mata, tetapi tak bisa melihat, yang punya mulut, tetapi tidak bisa berbicara. Yang disembah oleh umat Katolik adalah Allah yang hidup, dan yang memberi hidup dan yang campur tangan di dalam sejarah. Hal ini dijelaskan dalam KGK 2112. Nanti, selesai pembahasan berdasarkan Alkitab, baru kita fokus pada ajaran resmi Gereja Katolik dalam Katekismus Gereja Katolik. Sekarang saya semakin mengerti kenapa Allah melarang pembuatan patung pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Intinya, larangan itu dibuat agar bangsa Israel tidak membuat patung menyerupai apapun untuk disembah sebagai Allah lain. Allah bukan takut atau menganggap berhala itu sebagai saingannya, karena mereka tidak bisa dibandingkan dengan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Namun, larangan itu dibuat agar bangsa Israel tahu apa yang tidak disukai Allah dan tetap menjaga komitmen mereka kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang boleh disembah, Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan sedang membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Sekarang, kita beralih ke ayat-ayat yang berisi perintah Tuhan untuk membuat patung. Silahkan Bro Oktav. Oke Gloria, saya mulai dengan bilangan pasal 21 ayat 4-9, yang konteksnya tentang ular tembaga. Ayat ini sering dipakai untuk menangkal tuduhan jika Allah melarang pembuatan patung. Isinya sebagai berikut, bilangan pasal 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu.
Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dalam ayat ini, Allah sendiri yang memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tembaga, agar setiap orang yang memandang patung ular tembaga ini tetap hidup. Ular tembaga yang ditinggikan di tiang ini, menjadi gambaran akan Yesus Kristus yang juga akan ditinggikan di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Hal ini bisa dilihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 14-15. Dalam Kebijaksanaan Salomo pasal 16 ayat 7, dijelaskan bahwa siapapun yang melihat tanda itu, tidak diselamatkan oleh apa yang dilihatnya, melainkan oleh Allah, penyelamat segala orang. Saya melihat dalam lambang Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ada gambar ular yang melingkar di tongkat, mirip patung ular tembaga. Apakah gambar ular yang melingkar di tongkat dalam lambang WHO dan IDI ini terinspirasi atau diambil dari patung ular tembaga dalam Alkitab? Tidak, tongkat dengan ular melingkar yang ada di dalam lambang WHO dan IDI ini adalah tongkat yang dibawa oleh Dewa Asklepius. Dalam mitologi Yunani, Dewa Asklepius adalah dewa kesehatan dan kesembuhan. Ia juga merupakan anak dari Dewa Apollo. Jika Anda sudah paham, maka akan saya lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya. Iya, silahkan dilanjutkan. Selanjutnya, ada pembuatan patung kerup atau malaikat di atas tabut perjanjian, dalam Keluaran pasal 37 ayat 6-9. Isinya sebagai berikut, dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu, pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing, kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Tabut perjanjian dengan patung kerup atau malaikat di atasnya itu diletakkan dalam kemah suci, yang digunakan sebagai tempat ibadah sentral bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, dalam pengembaraan mereka di padang gurun selama 40 tahun, hingga penaklukan Kanaan. Tentang tabut perjanjian bisa juga dilihat dalam Keluaran pasal 25 ayat 10-22. Kemudian, baru pada masa Raja Salomo, Bait Allah atau Bait Suci dibangun untuk menggantikan kemah suci. Pembuatan patung kerup dalam Bait Allah dapat dilihat dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 23-28, yang isinya sebagai berikut. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa di dalam ruang belakang Bait Allah yang nantinya akan diletakkan tabut perjanjian, dibuat patung kerup yang cukup besar, yang tingginya 10 hasta, dan panjang satu sayapnya 5 hasta. Pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 29-35 yang sudah tidak saya bacakan lagi, dituliskan bahwa di dinding dan pintunya diukir gambar kerup, pohon kurma, dan bunga mengembang. Dalam seni rupa, gambar 3 dimensi dalam bentuk ukiran di dinding ini disebut relief. Relief adalah jenis patung yang melekat pada dinding. Dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 23-26, dituliskan juga pembuatan benda-benda logam untuk Bait Allah. Ada laut tuangan atau bejana dari tembaga yang ditopang oleh 12 ekor lembu. Wah, itu ada patung lembunya. Padahal sebelumnya, patung anak lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, telah membuat Allah murka.
Allah tidak murka karena patung lembu itu tidak disembah. Inilah bukti bahwa patung bisa dibuat oleh manusia, asalkan tidak untuk disembah. Selanjutnya, bagaimana sikap orang Israel ketika berdoa atau beribadah pada masa itu? Silahkan lihat 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 yang isinya sebagai berikut. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Apa respon Allah terhadap Salomo yang berdoa dan berlutut di depan mezbah yang adalah benda mati? Apakah mungkin Allah kecewa? Tidak, justru setelah Salomo selesai membangun bait Allah dan istananya, Allah menampakkan diri untuk kedua kalinya kepada Salomo. Allah menyatakan bahwa Allah telah mendengar doa dan permohonannya. Itu karena doa dan sikap Salomo itu ditujukan kepada Allah sendiri, bukan ditujukan kepada mezbah. Tanggapan Allah kepada Salomo bisa dibaca dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 2-3. Iya, sebenarnya dalam ayat itu sudah tertulis bahwa Salomo berdoa kepada Tuhan. Namun, hal ini sengaja saya tanyakan karena di zaman now, jika seseorang melakukan hal yang serupa dengan yang dilakukan Salomo, dia berlutut dan berdoa di depan patung salib, maka dia bisa dituduh menyembah patung salib itu. Padahal orang yang menuduh itu mungkin tahu bahwa saat itu dia sedang berdoa kepada Tuhan. Apakah masih ada contoh sikap doa yang lain? Silahkan lihat Yosua pasal 7 ayat 6, yang isinya sebagai berikut. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Wah, ternyata lebih dahsyat lagi sikap yang ditunjukkan Yosua di depan tabut perjanjian. Pada saat itu Yosua sedang berkeluh kesah dan bertanya kepada Tuhan, sebab orang-orang Israel mengalami kekalahan dalam menghadapi orang-orang Ai, hanya karena dosa satu orang Israel, yaitu Achan. Saya rasa penjelasan yang bersumber dari Alkitab sudah cukup jelas. Sekarang bagaimana dengan sikap dan ajaran resmi Gereja Katolik tentang ikon atau patung? Sikap dan ajaran resmi Gereja Katolik tentang ikon atau patung dapat kita baca dalam Katekismus Gereja Katolik, mulai dari KGK 2129 sampai 2132. Kita mulai dari KGK 2129. Perintah Allah melarang tiap-tiap lukisan tentang Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Buku Ulangan menjelaskan, kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Allah yang transenden secara absolut telah menampakkan diri kepada Israel. Dialah segala-galanya, tetapi serentak pula, ia adalah lebih besar daripada segala perbuatannya. Ia adalah Bapa keindahan. Di sini, KGK mengambil sumber dari kitab Ulangan ketika Musa mengulang kembali 10 perintah Allah. Ia menegaskan kembali larangan untuk membuat patung yang menyerupai berhala apapun untuk disembah, karena mereka tidak pernah melihat rupa Allah. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kita lanjutkan dalam KGK 2130. Tetapi di dalam perjanjian lama, Allah sudah menyuruh dan mengizinkan pembuatan patung, yang sebagai lambang harus menunjuk kepada keselamatan dengan perantaraan sabda yang menjadi manusia, sebagai contoh, ular tembaga, tabut perjanjian, dan kerub. Saya rasa ini sudah jelas, karena ayat-ayat yang dicantumkan di sini tentang ular tembaga, tabut perjanjian, dan kerub, sudah dibahas tadi. Selanjutnya, KGK 2131, berkenaan dengan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia, maka Konsili Ekumene ke-7 di Nisea tahun 787 membela penghormatan kepada ikon, gambar yang menampilkan Kristus atau juga Bunda Allah, para malaikat dan para kudus, melawan kelompok ikonoklas. Dengan penjelmaan menjadi manusia, Putra Allah membuka satu tata gambar yang baru. Di sini, dijelaskan bahwa berkenaan dengan Allah yang menjadi manusia, maka gereja berupaya melawan kelompok ikonoklas, yaitu kelompok yang menentang dan memusnahkan ikon atau gambar religius dalam gereja. Kelompok ini tidak mendukung dan tidak menghormati ikon-ikon tersebut. Selanjutnya, KGK 2132, penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama, yang melarang patung berhala. Karena, penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya, Basilius. Dan siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Konsili Nisea.
Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah satu penghormatan yang hikmat, bukan penyembahan. Penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Penghormatan kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda, tetapi hanya sejauh mereka itu gambar-gambar yang mengantar kepada Allah yang menjadi manusia. Gerakan yang mengarahkan ke gambar sebagai gambar tidak tinggal di dalam ini, tetapi mengarah kepada Dia yang dilukiskan di dalam gambar itu, Thomas Aquinas. Di sini, terdapat dua ajaran dari Bapa Gereja, yaitu ajaran dari Santo Basilius Agung dan Santo Thomas Aquinas. Jadi, saya tidak perlu lagi mengambil penjelasan dari Bapa Gereja, karena sudah tercantum di sini. Saya rasa penjelasan dari Katekismus Gereja Katolik ini, sudah jelas menunjukkan bagaimana sikap dan ajaran Gereja Katolik mengenai penggunaan ikon atau patung di dalam doa dan ibadat atau kebaktian. Oke, langsung saja pada kesimpulan. Dari semua penjelasan berdasarkan Alkitab, KGK, ajaran Bapa Gereja, perumpamaan, seni, dan sebagainya, maka kita sampai pada kesimpulan bahwa Gereja Katolik tidak menyembah patung. Itu saja. Kesimpulannya itu saja, Gereja Katolik tidak menyembah patung. Kalau terlalu lama menjelaskan, saya khawatir, nanti banyak yang bosan melihat saya. Oke, terakhir, apa pendapat Anda tentang Daniel Mananta? Saya mengenal Daniel Mananta ketika dia menjadi VJ MTV dan host Indonesian Idol, karena saya juga orang yang menyukai seni. Saya melihat dia itu pribadi yang baik, ceria, dan pintar berkata-kata. Cuma yang sangat disayangkan, dia bisa mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang Kristen, khususnya Katolik. Kalau dia belum mengerti atau ingin bertanya mengenai iman Katolik, seharusnya dia bertanya kepada orang yang tahu, dalam hal ini pastor. Baru kemudian dia menyebarkan apa yang diajarkan tersebut di medsos sebagai bagian dari pewartaan Injil atau imannya akan Yesus Kristus. Jika Daniel Mananta masih beriman kepada Yesus, seharusnya dia tidak bertanya kepada orang yang tidak mengerti, bahkan tidak beriman kepada Yesus. Itu seperti orang buta yang menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang, Lukas pasal 6 ayat 39. Saya merasa aneh saja seorang Daniel Mananta yang pintar, seorang public figure, seorang influencer, tidak mengerti akan hal yang dibicarakan, dan ceroboh dalam kata-katanya. Kita, umat Katolik, benar-benar tahu dan sadar bahwa kita tidak boleh menyembah patung. Hanya Allah yang boleh kita sembah. Semoga bukan karena memang ada tujuan tertentu di balik semua ini. Semoga kita semua juga tetap berpikir positif, memaafkan, dan membantu Daniel Mananta dalam doa agar dia sadar akan kesalahannya dan bertobat. Manusia memang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Terakhir, 1 Korintus pasal 1 ayat 18 yang saya sebutkan di dalam video Gereja Katolik tidak menyembah patung bagian pertama, bukan dimaksudkan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada ayat itu dalam Alkitab, dan ayat itu memang keras. Ayat itu ditujukan untuk semua orang agar jangan menghina patung salib Yesus, karena itu juga digunakan dalam pemberitaan salib Yesus. Dalam hal ini, kita sebagai umat Kristen khususnya Katolik harus saling mengingatkan agar jangan ada yang tersesat atau menjadi domba yang hilang. Yang berhak menghakimi cuma Yesus. Sebab, penghakiman sudah diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Yohanes pasal 5 ayat 22-23. Patung salib Yesus memang cuma simbol, tetapi itu simbol kemenangan umat Kristen, dan patung salib dengan korpus menggambarkan Yesus, Putra Allah, yang disalibkan, wafat, dan bangkit, Yesus, Putra Allah, yang dihormati dan disembah oleh umat Kristen, yang juga sering kali dihina. Akan tetapi, itulah salib yang harus dipikul oleh para pengikut Yesus Kristus yang setia. Oke Bro Oktav, terima kasih untuk semua penjelasannya. Saya rasa semuanya sudah jelas. Saatnya saya mengakhiri pembahasan ini. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah setia bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam topik yang lain. Tuhan memberkati. To God be the glory. Thank you for watching.